Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai udah luncurin membership. Semoga kamu bisa gabung di sana buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah, cuma mulai 9.000 doang. Untuk kami yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 29. Di video sebelumnya, kita udah melihat nih gimana Lee Jaha telah menemukan Mongrang, pria yang jadi rival Lee Jaha di kehidupan pertamanya. Ya Lee Jaha sih emang punya dendam kesumat guys sama Mongrang ini. Lee Jaha tahu pria ini tuh bejat pada wanita dan akan buat masalah besar di kemudian hari. Makanya Lee Jaha kan mau buat pria ini nggak bisa jadi bejat lagi dengan jurus baru, yaitu apa? Jurus penghancur biji surgawi. Dalam pertemuan Lee Jaha dan Mongrang, Lee Jaha sih emang pria gila. Pria ini tuh memberikan obat pencahar pada Mongrang di pertemuan pertama mereka. Mongrang sampai harus bertarung sambil berak ngelawan Lee Jaha. Udah jelas itu enggak fokus banget. Mana mungkin guys, ada orang bisa baku hantam sambil berak. Makanya Lee Jaha melepas Mongrang katanya untuk pertarungan berikutnya. Karena Lee Jaha katanya nggak mau bertarung dengan pria penuh kotoran. Karena katanya tuh nanti bajunya kotor. Setelah pertemuan pertama Mongrang dan Lee Jaha, di hari kedua mereka mau bertarung sungguhan, Mongrang tuh ngebawa Lee Jaha ke rumah gurunya, yaitu Doggo Demon Sword. Pria ini tuh dikenal Lee Jaha sebagai salah satu orang terkuat di sekte demonik pada kehidupan pertama Lee Jaha. Sayangnya, di sini tuh nggak ada yang baku hantam karena Lee Jaha ternyata malah nantangin si Demon Sword. Sword Demon tuh juga sadar kalau Lee Jaha lebih kuat daripada Mongrang dan melarang muridnya bertarung dengan Lee Jaha. Tapi si Sword Demon juga nggak mau bertarung dengan Lee Jaha sekarang. Katanya sih karena masih proses penyembuhan. Karena Lee Jaha udah sampai di sana, dia tuh malah ngobrol dengan Sword Demon. Nggak ada yang baku hantam, tapi ngecil minum teh sambil ngobrol. Inti pembicaraannya sih tentang keduanya tuh punya tujuan yang sama. Bukan dua guys, tapi ketiganya. Si Mongrang juga sama. Mereka tuh ternyata mau musnahin pemimpin dari sekte demonik. Dengan tujuan yang sama ini, Sword Demon tuh katanya ngehormatin Lee Jaha, bahkan ingin jadi saudara bela diri. Yang artinya Lee Jaha tuh bisa nanya apa aja ke Sword Demon kalau Lee Jaha mengalami kebuntuan dalam mencari pencerahan tentang ilmu bela diri. Ya, Lee Jaha tentu saja seneng dong dapat backingan salah satu orang terkuat di sekte demonik. Sekarang Lee Jaha udah pergi tuh dari rumah Demon Sword dan kembali ke Baek Engji. Lee Jaha sih maunya santai di sana ngecil, tapi Mongrang itu tiba-tiba muncul di depannya. Lee Jaha kan kesana emang untuk bertarung dong dengan Mongrang. Makanya sekarang Lee Jaha tuh langsung nyerang Mongrang saat mereka masih minum teh. Aduh kekuatan ini kira-kira siapa yang bakal menang? Saat Lee Jaha menyerang Mongrang, benturan kekuatan keduanya tuh berlawanan banget. Lee Jaha dengan ki api miliknya, kemudian Mongrang dengan ki es yang dia miliki. Benturan keduanya tuh udah jelas jadi tontonan di Baek Engji yang selalu rame dengan pengunjung. Namanya juga distrik hiburan. Mongrang jadi orang yang paling banyak dibicarakan di sana. Pria tampan tapi hidung belang ini kayaknya tuh emang orang terkenal banget di Baek Engji. Lee Jaha sampai memuji kepopuleran Mongrang. Mongrang ngebalas dengan bilang kalau bentar lagi Lee Jaha nih katanya bakal lebih terkenal karena dikalahkan oleh pria paling tampan di Baek Engji. Kita akui kan, pria ini tuh emang harus diberi jempol nih kalau ngomongin persoalan narsistik. Mongrang tuh narsis banget. Lee Jaha udah jelas muak dengan kenarsisan yang dimiliki Mongrang. Lee Jaha tuh langsung menggunakan energi dalam yang lebih banyak, yaitu dengan menggunakan teknik Fighting Phoenix. Mongrang yang tadi udah kesulitan dari awal, sekarang udah mau mencret. Mongrang tentu aja malu dong kalau dia kalah di sana. Makanya Mongrang tuh ngelobi-lobi Lee Jaha supaya mereka berhenti dan anggap ini imbang aja guys. Lee Jaha mana mau. Lee Jaha langsung menambah kekuatan dan dalam satu hentakan Mongrang tuh langsung terhempas. Pria tampan yang dari tadi pede kalau dia bakal menang langsung aja menabrak meja dan kursi yang ada di belakangnya sampai terkapar. Untuk beberapa detik Mongrang tuh tergeletak tak bergerak.
Nggak lama kemudian, pria ini bangkit. Dan hal apa yang dia lakukan pertama kali? Pria ini itu malah merhatiin cewek-cewek yang ada di sana. Lee Jaha tuh sampai bergumam, pria ini tuh emang hidung belang Pro Max. Bisa-bisanya sih ada orang yang lebih mementingkan citra di mata para cewek daripada ngelihat lawannya. Padahal anda itu bukan Lee Jaha dan penjahat ampas. Si Mongrang ini bisa dapat serangan lanjutan. Mongrang yang kalah nih tiba-tiba tertawa. Kita tahu dong kalau ini ketawa karir doang supaya enggak canggung-canggung amat kekalahannya. Mongrang kemudian balik mendekati Lee Jaha dan bilang, kayaknya sih mereka udah imbang dong. Kemarin Mongrang katanya menang, sekarang Lee Jaha yang menang. Skornya kayaknya udah satu sama kan, kata Mongrang. Lee Jaha langsung bilang kalau Mongrang ini kayaknya udah gila. Kemarin aja dia tuh kabur karena bau tai kan, malah ngaku kalau pernah menang. Mongrang langsung berkata-kata bijak. Ya ini nih definisi yang menang merayakan, yang kalah tentu aja menjelaskan. Pria ini tuh ngejelasin kalau mereka tuh harusnya enggak mempedulikan menang atau kalah, karena berikutnya mereka pasti akan lebih sering untuk bersaing. Dengan bijak, Mongrang tuh bilang kalau dia mengakui kalah persoalan energi dalam. Setelah ngomong semua omong kosong ini, Mongrang langsung lihat ke arah cewek-cewek. Mongrang lega tuh lihat cewek-cewek ini enggak menatap sinis. Ya yang menatap sinis di sini sih udah jelas ya adalah beliau. Lee Jaha sih udah mau ngebacot ya, tapi nahan mulut tajamnya itu. Saat Lee Jaha terdiam, siapa sangka kalau Mongrang nih mau membicarakan hidup pribadinya. Kayaknya ini nih yang dikatakan saingan gue tuh temen gue yang sebenarnya. Mongrang tuh cerita tentang pelayannya yang bernama Byonggu. Dalam cerita Mongrang, Byonggu tuh kayak abang-abangan lah, sekaligus pelayannya karena Byonggu 5 tahun lebih tua daripada Mongrang. Katanya Byonggu tuh manggil Mongrang dengan sebutan Dojang atau Tuan Muda. Sebagai seorang pelayan, Byonggu katanya tuh paket komplit. Dia menyiapkan bak mandi, gantiin baju, bawain makanan, bersihin semua hal. Pokoknya tuh Mongrang melihat Byonggu sebagai pelayan yang setia banget. Mongrang merasa kalau Byonggu nih bukan sekedar pelayan, tapi juga teman yang mengerti Mongrang sejak kecil. Padahal dalam masa kecil Mongrang tuh dia mengaku kalau dia tuh kayak anak yang enggak diakuin. Mongrang melanjutkan ceritanya tentang Byonggu saat mereka beranjak dewasa. Di tengah Mongrang yang dianggap anak enggak sah, Byonggu tuh adalah orang yang paling penting dong dan paling mengerti Mongrang. Sayangnya nasib tuh agak sadis pada Mongrang. Suatu hari Byonggu yang jadi satu-satunya orang yang ada untuk Mongrang itu malah ngeberesin dirinya sendiri. Disinilah Mongrang kena mental dan nyari alasan kenapa pelayan paling setianya itu jadi bego. Nah, setelah Mongrang mencari alasan Byonggu melakukan hal bodoh, Mongrang itu nemuin kalau pria ini ternyata meninggal persoalan percintaan. Ini nih hal yang paling benar dikata ini Cupat Kai. Kalau cinta itu emang penuh dengan derita. Nah, dari cerita Mongrang, Byonggu tuh ternyata ditolak lamarannya oleh seorang perempuan bernama Danyong. Mongrang yang tahu hal ini langsung menemui si Danyong tersebut. Dengan wajah kesal, Mongrang tuh lanjutin ceritanya. Danyong katanya dengan sangat percaya diri bilang Byonggu tuh udah wajar meninggal karena enggak tahu diri. Menurut Danyong, bagaimana bisa seorang lelaki jelek itu berani ngelamar seorang wanita? Kata Danyong, orang jelek mah harusnya hidup sebatang kara aja sampai dia meninggal. Aduh, ini nih salah satu kesulitan cowok jelek, yaitu ngegebet wanita. Realistis saja, kalau muka kita pas-pasan itu susah banget guys ngegebet cewek. Jadi kalau ada cewek bilang kalau dia nggak mandang fisik, harus dicurigai itu ceweknya gila atau rabun. Setelah Mongrang tahu kalau Byonggu meninggal karena wanita, mulai dari saat itu pria ini mulai terus memperhatikan kelakuan wanita. Mongrang itu punya kesimpulannya sendiri. Katanya, semua wanita tuh sama aja. Wanita tuh cuma mau pria tampan, kaya, dan berasal dari keluarga terpandang. Pria kayak Byonggu tadi yang enggak tampan, enggak kaya, dan cuma seorang pelayan, dilihatnya tuh bukan lagi manusia, tapi seonggok daging doang sama para wanita. Gimana nih guys kesimpulan Mongrang? Apa kamu setuju sama pria ini kalau cewek tuh cuma mau pria yang speknya
tinggi banget. Kalau spek rendah itu langsung dianggap seonggok daging doang. Coba sebutin pendapat kamu di kolom komentar. Mongrang ini kayaknya sih kalau udah mulai yapping kagak mau berhenti. Mongrang kemudian menceritakan sejak dia mendapatkan kesimpulan tentang wanita, Mongrang tuh melihat wanita semua sama aja. Makanya Mongrang berusaha jadi pria impian semua wanita. Jadi tampan, kaya, punya darah keluarga terpandang. Saat semua wanita menginginkan Mongrang, Mongrang kemudian mencampakkan mereka. Anjay, sigma banget. Semua ini sih kata Mongrang adalah untuk balasin dendam milik Byonggu. Wanita katanya juga harus menderita karena dicampakkan seperti yang dirasakan oleh Byonggu. Setelah dengar semuanya, Lee Jaha kemudian memasang wajah batu. Lee Jaha bilang kalau Mongrang ini kayaknya udah nggak tolol lagi, tapi tolol Pro Max. Lee Jaha bahkan bilang kalau tingkat tololnya tuh mirip sama bapaknya. Saat bapaknya disebut nih, Mongrang langsung marah besar pada Lee Jaha. Lee Jaha menjelaskan kalau Mongrang ini tuh sama tololnya dengan bapaknya. Kenapa? Karena mereka berdua itu mempermainkan wanita dengan alasan tolol. Mongrang kan tadi cerita dia mempermainkan wanita karena pelayannya. Kemudian untuk bapak Mongrang itu mempermainkan wanita juga, tapi karena ilmu bela diri. Lee Jaha bilang kalau dia tuh tahu bapak Mongrang nikahin ibunya cuma karena ibunya punya teknik bela diri langka, yaitu ice teknik. Alasannya ya cuma karena itu, jadi bukan karena cinta. Makanya ibu Mongrang juga nggak milikin cinta tuh pada bapak Mongrang. Akhirnya ice teknik kan nggak diajarkan tuh dalam keluarga ayah Mongrang, tapi cuma diajarkan pada Mongrang sendirian oleh ibunya. Makanya sekarang Mongrang memiliki bela diri unik karena cuma dia yang belajar. Keluarganya yang lain mana tahu ilmu itu. Mongrang yang aib keluarganya dibicarakan jelas marah dong. Pria ini kayaknya nggak terima kalau dia dianggap hasil dari pernikahan yang dipaksain. Mongrang langsung mau tuh menyerang Lee Jaha. Pria ini jelas nggak punya kesempatan dong. Lee Jaha langsung ngegampar Mongrang guys. Setelah digampar, Mongrang langsung ditarik mendekat pada Lee Jaha. Lee Jaha ngatain ini ke Mongrang kalau pria ini tuh menyedihkan. Saking menyedihkannya, si Sword Demon kayaknya ngangkat Mongrang jadi murid. Ya karena pria ini naifnya nggak ketolong, jadi si Sword Demon tuh kasihan. Lee Jaha langsung dorong Mongrang dan bilang untuk pergi menjauh. Sekali lagi si Mongrang coba nyerang Lee Jaha tuh garansi pisang Mongrang itu nggak akan bisa dipakai seumur hidup untuk punya keturunan. Lee Jaha menegaskan kalau dia tuh nggak sepakat ya semua wanita itu sama aja. Lee Jaha juga ngaku dia tuh nggak pernah menyukai wanita sampai sekarang. Di sini guys, Mongrang yang denger itu malah masang wajah kasihan. Seorang playboy yang kasihan sama jomblo akut kayaknya. Lee Jaha marah dong dan bilang dia tuh jalanin hidup yang berbeda dari Mongrang yang emang pria hidung belang. Lee Jaha nih mau merasakan cinta. Di sini Mongrang nggak bisa menahan ketawanya sih. Bisa-bisanya ada seorang pria dewasa yang nggak pernah dicintai wanita sekalipun di hidupnya. Di tengah tertawaan Mongrang, Lee Jaha menanyakan, apakah cinta sejati itu beneran ada? Puitis banget abangku. Mongrang itu malah ketawa makin kenceng. Lee Jaha kemudian bergumam ya. Dalam hatinya, Lee Jaha tuh yakin kalau dia akan menemukan apa itu cinta di kehidupan kedua. Kehidupan pertamanya kemarin katanya tuh udah cukup jadi orang gila jomblo. Kali ini orang gila tapi punya pasangan kayaknya kedengaran lebih baik. Nah saat Lee Jaha bergumam, suara tawa dari Mongrang ini mulai ganggu. Lee Jaha langsung ngomong Mongrang ini mau berhenti sendiri ketawanya atau mau kena gampar dulu supaya berhenti. Setelah Lee Jaha ngancem, Mongrang beneran berhenti tertawa. Pria ini kayaknya takut ya kena gampar beneran. Lee Jaha kemudian berdiri dan bilang kalau dia tuh udah bayar semua minuman yang mereka minum. Jadi Lee Jaha udah mau pergi dari Baek Eungi. Saat Lee Jaha melangkah, si Mongrang ini teriak. Lee Jaha katanya mau kemana? Lee Jaha mau cari cinta sejati kah? Sekali lagi Mongrang ini nertawain Lee Jaha. Lee Jaha cuma diem sih. Tapi dalam hatinya pria ini tuh udah mau ngancurin biji Mongrang. Mongrang yang melihat Lee Jaha akan pergi mengatakan kenapa Lee Jaha tuh nggak tinggal aja di Baek Eungi. Baek Eungi itu adalah tempat di mana banyak wanita cantik berkumpul. Tempat ini tuh adalah tempat terbaik kalau mau menemukan wanita tercantik. Lee Jaha juga nggak jelek kan kata Mongrang. Pasti Lee Jaha akan mendapatkan pasangannya di Baek Eungi. Lee Jaha cuma berdiri
dan gak merespon. Nah, pelayan yang dengerin percakapan keduanya itu kemudian yang paling paham Lee Jaha. Emang nih, chemistry sesama pelayan tuh emang klop banget. Si pelayan ini bilang kalau dia tuh doain Lee Jaha akan mendapatkan cinta sejati. Di sini Lee Jaha lagi-lagi ditertawakan. Untung aja sih, Lee Jaha nih udah bosan ngegampar Mongrang hari ini. Jadi dia tuh melangkah pergi aja. Saat Lee Jaha pergi, Lee Jaha tuh bilang kalau dia akan kembali ke sana untuk si Sword Demon. Lee Jaha bilang dia pasti bakal bertanya suatu saat nanti jika dia buntu mencari pencerahan dalam ilmu bela diri. Mongrang merespon dengan menanyakan gimana kalau Sword Demon tuh mau nemuin Lee Jaha, kemana mereka harus pergi. Di sini Lee Jaha ngaku kalau dia tuh akan ada di Black Rabbit Union. Hal ini tuh jadi membingungkan bagi Mongrang karena seingat pria ini, Lee Jaha kan ngaku tadi kalau dia adalah ketua sekte Hao. Sekarang kok malah jadi ketua Black Rabbit Union. Lee Jaha langsung ngakuin semuanya. Dia tuh adalah ketua sekte Hao yang telah menaklukkan berbagai organisasi unortodoks yang ada di sekitarnya. Makanya Lee Jaha juga adalah ketua dari Black Rabbit Union setelah beresin pria-pria tolol tersebut. Lee Jaha kemudian langsung pergi dan Lee Jaha diteriaki kalau dia tuh harus kembali menemui Mongrang kalau udah dapetin cinta sejati. Lee Jaha yang dengar cinta sejati sih sebenarnya kepikiran beneran guys. Namanya juga jomblo, namanya tuh pasti mau lah dicintai perempuan. Lee Jaha tuh kepikiran apa benar dia bisa nemuin cinta sejati. Di kehidupan pertama Lee Jaha, dia tuh sudah bertemu dengan berbagai macam wanita. Mulai dari wanita tercantik di Jianghu, wanita tercantik milik faksi ortodoks, dan berbagai macam wanita dengan julukan berbeda. Tapi saat ingat ini, ekspresi Lee Jaha itu langsung masam. Lee Jaha ingat semua wanita ini tuh udah ditipu atau hancur hidupnya karena Lee Jaha. Kayaknya sih Lee Jaha di kehidupan pertama tuh emang gila banget. Dia ini bukan enggak disuka cewek ya. Dia ini jahat ke cewek-cewek. Ya setidaknya kata Lee Jaha itu adalah kehidupan pertamanya. Untuk kehidupan kedua ini mereka kan belum ketemu. Makanya Lee Jaha nggak akan mengulang ngancurin hidup para wanita katanya. Setelah kisah Lee Jaha di Baek Eungji selesai, sekarang kita melihat nih pagi hari di Black Rabbit Union. Akhirnya kita kembali lagi ke sini guys. Lama juga nih kita nggak lihat rumah dari Lee Jaha. Lee Jaha seperti biasanya aja, pria ini tuh kultivasi di depan pohon plum. Di tengah kultivasi Lee Jaha, administrator Byok itu menyela dan bilang kalau katanya ada tamu yang datang. Tamunya adalah ketua dari Nanmin Society. Pria tersebut katanya tuh membawa banyak anak buah, tapi cuma menunggu sendirian di ruang tamu. Lee Jaha yang denger ini, itu langsung menghentikan kultivasinya, dan langsung melangkah menuju ke ruang tamu. Saat Lee Jaha sampai di ruang tamu, Lee Jaha langsung disapa oleh Namgarak. Ketua Nanmin Society ini langsung muji tuh anak buah Lee Jaha yang kelihatan latihan keras banget. Lee Jaha bilang, ya harusnya emang kayak gitu. Orang lemah itu harus lebih rajin latihan di dunia yang sekarang. Dunia ini kan gak lembek. Ya sama aja guys, dengan prinsip orang kaya tuh kerja dikit bisa kaya terus. Tapi orang yang gak kaya-kaya kita nih harus kerja bagai kuda. Nah, setelah basa-basi, Namgarak ngungkapin kenapa dia datang. Namgarak menceritakan kalau baru-baru ini sekte South Horizon dan juga Bajian Society itu telah melakukan perang. Kedua pemimpin mereka katanya tuh bahkan bertemu untuk bertarung secara langsung. Makanya keduanya tuh mengalami kerugian yang cukup besar. Lee Jaha sampai kaget dengerin hal tersebut. Efek dari perang antara sekte South Horizon dan juga Bajian Society itu buat semua makin runyam. Kata Namgarak, kemarin sekte South Horizon tuh ngehubungin semua faksi dan klan ortodoks yang belum mereka kuasai, termasuk Nanmin Society. Tentu saja sekte tersebut tuh ngajak untuk bergabung melawan Bajian Society. Tentu saja ajakan ini nggak ramah. Katanya sekte South Horizon tuh bilang siapapun yang nolak bakal dibumi hanguskan setelah perang dimenangkan melawan Bajian Society. Namgarak cerita awalnya tuh dia setuju untuk menghindari konflik. Nah sayangnya hal ini ternyata kompleks banget. Sehari setelah sekte South Horizon muncul, Bajian Society itu ternyata juga datang mengajak Nanmin Society untuk berada di bawah Bajian Society. Intinya tuh ada dua ajakan dan semuanya berisi ancaman yang sama. Kalau nggak gabung ya bakal dibumi hanguskan. Tawaran keduanya ini bisa diartikan sama aja guys. Ikut yang manapun
memang jelas bawa bahaya. Namgarak kemudian mutusin nih kalau dia nggak akan mengikuti keduanya. Makanya dia tuh datengin Lee Jaha untuk tahu gimana pendapat Lee Jaha. Namgarak ini ngeri sih, minta saran sama orang gila. Lee Jaha mulai dengan bertanya pihak mana yang lebih buruk dari sekte Soto Horizon dan juga Bajian Society. Namgarak mulai menjelaskan apa yang dia ketahui. Bajian Society adalah sebuah sekte yang terhubung dengan banyak kelompok dagang. Entah karena kelompok dagang itu gabung secara sukarela atau dipaksa oleh Bajian Society. Hubungan ini itu ngebuat duit mereka tuh sampai udah nggak berseri sekarang. Di sisi lain katanya sekte Soto Horizon adalah kelompok unortodoks yang lebih tradisional. Kelompok ini tuh dipimpin oleh murid dari ketua sekte yang dianggap kekuatan dari surga. Saking kuatnya murid ini, dia tuh berhasil nyatuin semua kelompok di Namchon sendirian tanpa bantuan siapapun. Dalam pemikiran Namgarak, murid dari ketua sekte Soto Horizon itu setia banget dengan sektenya, bahkan enggak bisa dibeli dengan uang. Lee Jaha yang selesai mendengar penjelasan Namgarak bisa menyimpulkan dari kedua kelompok ini, sekte Soto Horizon sepertinya jauh lebih baik. Di sini Namgarak menambahkan kalau murid dari ketua sekte Soto Horizon sebenarnya tuh punya sisi buruk loh. Siapapun yang datang padanya itu disuruh buat berlutut. Jadi katanya kalau Lee Jaha ketemu dia, maka murid dari ketua sekte Soto Horizon nggak akan membiarkan Lee Jaha pergi sebelum Lee Jaha berlutut. Lee Jaha tuh kemudian mulai tersenyum dan ngatain kalau murid ketua sekte Soto Horizon kayaknya sih lagi main raja-rajaan. Lee Jaha bilang kalau dia juga adalah raja dimanapun dia berada dan enggak perlu ada dua raja di dunia. Di sini Namgarak tertawa dan bilang kalau sifat Lee Jaha ini tuh sama persis dengan murid ketua sekte Horizon. Dalam hati Namgarak, dia tuh sebenarnya tahu ya kalau keduanya tuh berbeda. Lee Jaha bukan orang yang mau orang lain berlutut di depannya, enggak kayak dari murid ketua sekte Soto Horizon. Di tengah pembicaraan Lee Jaha dan juga Namgarak, Sogen Pyong tuh tiba-tiba masuk. Sogen Pyong bilang kalau di luar katanya ada tamu untuk Lee Jaha, yaitu utusan dari Bajian Society. Lee Jaha bilang ke Sogen Pyong untuk menyuruh utusan tersebut langsung masuk. Nah, perawakan dari utusan Bajian Society ini, iya gimana ya? Dia tuh kayak keroco pada umumnya guys. Pria ini tuh pasang muka sangar dan tiba-tiba banget teriak, "Mana ketua Black Rabbit Union?" Anjay, sangar banget. Lee Jaha tuh langsung memperkenalkan diri. Nah, dengan sombongnya, mas-mas ikat kepala ini yang mirip Akta Halilintar masa lalu, itu nyuruh Lee Jaha ke depan. Lee Jaha jelas nggak mau lah. Lee Jaha bilang kalau dia tuh bukan cowok gampangan ataupun anak buah yang bisa disuruh-suruh oleh utusan enggak jelas. Di sini si utusan kembali memperingatkan Lee Jaha kalau dia tuh adalah utusan dari Bajian Society, salah satu kelompok terkuat yang ada sekarang katanya. Lee Jaha langsung bilang kalau dia sih nggak peduli ya, mau dari Bajian, mau dari Bajian, mau dari Bajingan, urusannya. Lee Jaha tuh nggak peduli dan nggak ada urusan. Di sini utusan Bajian Society itu udah emosi banget dan bilang kalau Lee Jaha nih kurang ajar. Lee Jaha sih udah males ya ngadepin orang tantrum hari ini. Kemarin tuh Lee Jaha baru aja ngelawan orang yang berak celana. Lee Jaha langsung menanyakan apa yang utusan itu inginkan datang ke Black Rabbit Union. Nah, seperti yang diprediksi oleh Namgarak dan Lee Jaha, pria ini tuh ternyata mengajukan proposal untuk Black Rabbit Union gabung di bawah Bajian Society. Katanya perekrutan ini tentu nggak gratis. Bajian Society itu mau ngebayar. Katanya tuh 3 koin perak untuk setiap ahli bela diri Black Rabbit Union dan juga 10 koin emas untuk ketua Black Rabbit Union. Katanya gaji ini bakal dikeluarin tiap hari mulai ketika Black Rabbit Union itu setuju gabung dengan Bajian Society. Utusan ini juga menegaskan kalau dia juga mau Dainachal atau si Great Raksasa untuk gabung. Dainachal katanya bakal dihargai 50 koin emas dalam 1 hari. Namgarak yang mendengar penawaran dari Bajian Society kemudian mulai tertawa. Namgarak bilang kalau kayaknya Lee Jaha nih lagi diremehin. Tawaran pada Namin Society katanya tuh jauh lebih tinggi loh, yaitu 5 koin per hari untuk anak buah Namgarak. Masa anak buah Lee Jaha cuma 3 koin doang?
doang. Nah, Mas Namgarak ini kayaknya sih jago juga ya buat jadi kompor. Nah, Lee Jaha yang udah dipanasin oleh Langgarak itu mulai berwajah lesu. Kita tahu kan kalau pria ini mulai pakai wajah lesunya, dia tuh udah mulai bad mood, guys. Lee Jaha kemudian menghela napas dan bilang kalau dia tuh nggak nyangka hari ini bakal direndahkan kayak gini. Lee Jaha sampai malu dan nggak tahu harus ngapain sekarang. Muka bad mood Lee Jaha ini udah khas banget kalau dia tuh mau ngegampar orang. Andai bisa kasih saran nih, izin. Itu utusan Bajian Society mending pulang sekarang, Bang. Kalau abang di situ, abang cari masalah, Bang. Lee Jaha yang selesai menghela napas langsung menanggapi utusan dari Baijan Society. Lee Jaha bilang kalau dia tuh udah capek banget ketemu orang goblok tiap hari. Baijan Society ini datang bahkan nggak tahu tuh kalau Day Nachal udah meninggal di tangan Lee Jaha. Lee Jaha bilang kalau itu nggak goblok, apalagi namanya. Namgarak nih ikutan kompor, guys. Namgarak bilang kalau kedua belah pihak yang bertikai ini emang goblok bintolol. Namgarak memberi saran ke utusan Baijan Society. Namgarak bilang kalau emang mereka mau selesaiin perang ya gampang aja sebenarnya. Pemimpin Baijan Society bisa bertarung langsung tuh dengan ketua sekte South Horizon. Siapapun yang ketuanya kalah maka kelompoknya juga ikutan kalah. Kalau gitu kan simple tuh. Menurut Namgarak enggak banyak korban yang jatuh. Enggak perlu juga ngambil kelompok unortodoks lain buat ikut di pertikaian mereka. Lee Jaha membenarkan. Lee Jaha bilang kalau pemimpin Bajian Society ini dan sekte South Horizon itu emang tolol, guys, karena mau memperpanjang konflik alih-alih langsung baku hantam bayuan aja ces. Utusan Bajian Society yang mendengar Lee Jaha dan Namgarak tentu aja merasa kedua orang ini mau melawan. Atta Halilintar? Bukan. Maksudnya pria yang jadi utusan Bajian Society ini kemudian balik badan dan mau pergi. Ya dia sih masih sempat bacot ya dan bilang kalau Lee Jaha dan Namgarak bakal diberesin setelah perang ini selesai. Jadi nantangin nih masnya, nantangin. Utusan Bajian Society ini emang salah pilih lawan, guys. Saat dia mau keluar, Lee Jaha tuh langsung berteriak memanggil So Genpyong. Saat Genpyong muncul, Lee Jaha langsung bilang kalau pria di depan mereka adalah dari Bajian Society dan bakal jadi musuh mereka di masa depan. Lee Jaha tuh bilang dia mau So Genpyong tuh sparring di lapangan dengan pria tersebut. Lee Jaha juga bilang ke So Genpyong untuk manggil semua anak buah mereka buat menonton doang. Intinya Lee Jaha tuh mau tahu seberapa kuat sih utusan ini sampai-sampai berani merendahkan mereka. Kayaknya sih ada yang bakal jadi ayam sayur nih, guys. Udah, jangan panik, Bang. Kan tadi abangnya yang nantangin, jadi harus fight, Bang, harus fight. Lee Jaha kemudian melihat Namgarak. Lee Jaha bilang kalau Namgarak tuh juga harus ngumpulin anak buahnya untuk menonton. Kapan lagi nonton kuda lumping katanya. Lee Jaha katanya udah memutuskan kalau dia tuh nggak suka kedua grup yang lagi bertikai. Jadi ini bisa jadi tontonan menarik untuk tahu sekuat apa sih musuh mereka nantinya. Namgarak langsung tersenyum dan ACC dengan apa yang mau dilakukan Lee Jaha. Lee Jaha langsung turun dari kursinya. Lee Jaha bilang kalau utusan Bajian Society tuh harus siap untuk duel. Si utusan ini bukannya minta ampun, guys, malah nanya kalau apa yang harus dia siapkan. Lee Jaha tuh tanpa basa-basi langsung ngegampar pria ini. Lee Jaha bilang kalau semua salah si utusan. Lee Jaha tuh lagi bad mood banget, tapi malah diprovokasi. Lee Jaha kemudian keluar dari ruang tamu. Sekali Lee Jaha lagi bilang kalau si utusan Bajian Society ini intinya tuh harus siap buat duel melawan Genpyong. Genpyong yang ada di sana kemudian memandangi si utusan. Genpyong lalu bilang ke Lee Jaha kalau ada sesuatu yang ingin dia katakan. Lee Jaha langsung nebak tuh. Genpyong pasti merasakan kalau pertarungan mereka nggak bakal imbang. Lee Jaha nggak kehabisan ide. Kalau Genpyong nggak mau, Lee Jaha tahu solusinya. Lee Jaha langsung bilang kalau Genpyong harus manggil Chaseng Te sekarang. Anjay, Chaseng Te nih yang bakal duel, Bang. Setelah semua orang udah berkumpul di lapangan, Chaseng Te keren sih mau duel. Di lain sisi, si utusan tuh malah ngeluh kalau dia tuh nggak diperlakukan dengan baik. Lee Jaha kemudian bilang, kalau emang mau diperlakukan dengan baik, ya harusnya tuh
Tadi datang dengan sopan dong. Jangan ngancem-ngancem kayak tadi. Lee Jaha juga menambahkan, kalau utusan ini emang minta respect, maka Lee Jaha sebagai ketua Black Rabbit Union siap kok ngasih respect dengan cara ngelawan si utusan 1 lawan 1. Gimana? Mau nggak? Tentu saja pria ini nggak mau kalau harus nantang Lee Jaha. Dia kemudian langsung menghadap Cha Seung Tae dan bilang kalau dia akan musnahin pria sipit di depannya. Cha Seung Tae sih chill banget. Pria ini langsung pasang kuda-kuda. Sebelum pertarungan dimulai, si utusan nih bilang kalau dia ingin mereka berdua bertarung dengan adil dan terhormat tanpa mencelakakan satu sama lain. Cha Seung Tae langsung ngebentak kalau pria ini berisik katanya. Sejak kapan tuh ada duel di kelompok ortodoks yang pakai kehormatan dan nggak boleh saling melukai? Lee Jaha langsung membenarkan perkataan Cha Seung Tae. Udah gila, mau bertarung nggak mau terluka. Di sini Cha Seung Tae jelas mendapatkan perasaan campur aduk ya, namanya juga duel pertamanya. Sebelum pertandingan dimulai, Namgarak nanyain wakil dari sekte Lee Jaha ini peringkat berapa nih. Dengan polos, Lee Jaha ngaku kalau Cha Seung Tae mah adalah yang paling lemah di antara mereka. Cha Seung Tae yang dengar ini sampai mengumpat kalau bosnya tuh emang tai. Bisa-bisanya bilangin anggota setianya ini adalah yang paling lemah. Cha Seung Tae dengan kemarahannya karena dianggap menjadi yang terlemah langsung aja menerjang. Mau ngebuktiin guys. Utusan Bajian Society tuh emang bisa nangkis, menghindar dengan benar. Pertarungan keduanya itu terus berlanjut dengan saling bertukar serangan. Namgarak yang nonton ini sampai bilang, Cha Seung Tae nih boleh juga nih. Lee Jaha itu cuma diem doang. Pertarungan Cha Seung Tae terus berlanjut. Di tengah mereka berdua saling bertukar serangan, keduanya tuh tampak melihat celah satu sama lain. Dalam sekejap, dua orang ini tuh menyerang dengan energi dalam dari telapak tangannya. Keduanya sampai mundur menjauh karena penggunaan energi dalam. Mantap juga nih perkembangan Cha Seung Tae karena sampai udah bisa pakai energi dalam. Pertarungan harusnya masih bisa berlanjut sih. Sayangnya, setelah serangan menggunakan energi dalam tadi, utusan Bajian Society ini malah berdarah telinganya. Pria ini sampai terduduk. Setelah itu Cha Seung Tae enggak mengambil waktu lama. Pria ini langsung menaruh pedangnya di pundak musuh. Dengan begini, udah jelas duel tersebut tuh dimenangkan oleh Cha Seung Tae. Cha Seung Tae yang menang kemudian menanyai Lee Jaha, apa dia harus beresin lawannya nih? Lee Jaha bilang enggak usah. Di sini Cha Seung Tae menarik pedangnya dan bilang kalau Bajian Society kayaknya penuh dengan orang lemah. Lee Jaha langsung ngejegal Cha Seung Tae sebelum ngomong ngebacot lebih jauh. Lee Jaha bilang Cha Seung Tae ini baru sekali menang, sombongnya udah sampai di langit. Padahal lawannya tuh cuma minion dari Bajian Society. Tapi ya namanya juga orang menang duel pertama. Cha Seung Tae jelas pasang wajah bangganya dong meskipun nyebelin. Setelah kemenangan Cha Seung Tae, Lee Jaha mengumumkan pada semua anak buahnya, orang yang dia lihat adalah bagian dari Bajian Society yang akan jadi musuh mereka. Nah, karena utusan dari Bajian ini nggak sopan ke Lee Jaha bisa nyimpulin kalau Bajian Society tuh ngeremehin Black Rabbit Union. Lee Jaha juga ceritain kalau nyawa mereka tuh dianggap bisa dibeli oleh Bajian Society, tapi Lee Jaha menolak. Setelah Lee Jaha ngomong, Lee Jaha bilang ke utusan Bajian Society untuk pergi dari sana. Lee Jaha memperingatkan ya, kalau nanti si utusan datang lagi dan arogan lagi, dia tuh bukan cuma bakal kena tempeleng oleh Lee Jaha, tapi bakal dapat hal yang lebih buruk. Utusan dari Bajian Society ini langsung berlutut, berterima kasih, langsung kabur deh dari sana. Saat utusan Bajian Society kabur, Cha Seung Tae malah kaget melihat kekuatannya. Cha Seung Tae nih sadar kalau telinga dari lawannya tadi berdarah. Makanya Cha Seung Tae nih ada asumsi, itu tuh karena kekuatan dalam Cha Seung Tae yang udah besar banget. Semua orang yang lihat pria sipit ini bangga banget tuh langsung pasang emot batu. Setelah segala yang terjadi, semua orang kemudian masuk ke dalam ruang tamu untuk rapat. Di sini Cha Seung Tae masih ngomong tentang kuping lawannya yang berdarah karena tenaga dalamnya tadi. Cha Seung Tae kayaknya sih kegirangan ya, punya energi dalam besar banget menurut dia. Sayangnya itu semua salah besar. Namgarak tuh langsung jujur ke Cha Seung Tae meskipun jujur tuh menyakitkan. Namgarak bilang kalau si utusan tadi itu udah digampar Lee Jaha di dalam ruang tamu sebelumnya. Jadi kuping berdarah itu bukan
bukan karena Cha Seung-tae, tapi karena tamparan Lee Jaha. Di sini Cha Seung-tae langsung tertunduk lesu. Aduh, kasihan banget Cha Seung-tae ini. Udah ngira kekuatannya ngeri banget, ternyata aduh enggak segitu kuatnya. Setelah kekecewaan Cha Seung-tae, kita kemudian melangkah ke dalam rapat yang ingin dilakukan oleh Lee Jaha. Di sini Lee Jaha jujur mengungkapkan kalau utusan dari Bajian tadi itu mau ngerekrut mereka untuk perang melawan sekte South Horizon. Lee Jaha juga bilang kalau tiap orang di sana dihargai 3 koin perak setiap hari. Lee Jaha bilang kalau itu adalah hal memalukan dong. Mereka tuh bukan tentara bayaran, apalagi tentara bayaran yang mau dibayar murah. Semua orang udah dengar penjelasan Lee Jaha. So Geun-pyeong beneran marah nih dan bilang kalau mereka semua adalah bajingan sampah. Di sini Lee Jaha bilang, So Geun-pyeong ini salah. Lee Jaha bilang kalau dia dan anak buahnya tuh juga bajingan sampah. Tapi mereka bukan bajingan sampah yang mengambil harta orang lain. Jadi kalau dianalogiin, Black Rabbit Union tuh sampah dari daun kering yang jatuh dari pohon bunga plum. Sedangkan Bajian Society dan juga sekte Southern Horizon adalah celana yang penuh tahi karena pemiliknya lagi mencret. Sama-sama sampah guys, tapi beda kasta. Semua orang yang dengar ini langsung pasang wajah kaget. Analoginya sih gila bener katanya. Lee Jaha mempertanyakan wajah semua anak buahnya. Lee Jaha menanyakan apa analoginya berlebihan. Cha Seung-tae kemudian menolak dan bilang kalau analoginya tuh udah cocok. Lee Jaha menyela dan bilang kalau Cha Seung-tae bacot. Analoginya tuh jelas berlebihan guys. Di sini Cha Seung-tae kasihan banget ya. Cuma bisa nunduk sambil dibacotin sama Lee Jaha. Ini mah udah kayak anak SD guys, dimarahin guru BK. Lee Jaha melanjutkan pembicaraan. Dia tuh memperkenalkan Namgarak sebagai ketua Nanmin Society pada semua orang. Lee Jaha bilang kalau mulai hari ini di Black Rabbit Union dan juga Nanmin Society itu bakal mulai kerjasama karena mereka punya keputusan yang sama, keputusan untuk nggak ikut terlibat dalam perang bodoh yang dilakukan Bajian Society dan juga South Horizon. Lee Jaha menambahkan Namgarak bukanlah orang kuat karena udah pernah dihajar oleh Lee Jaha, tapi Lee Jaha ngaku kalau dia tuh ngehormatin Namgarak. Nah, Lee Jaha memperingatkan semua anak buahnya untuk nggak cari masalah dengan Nanmin Society mulai dari sekarang. Semua anak buah Lee Jaha langsung paham. Lagi pula mereka tuh udah bukan kriminal sejak Lee Jaha ada di sana. Karena kalau mereka masih jadi kriminal bakal kena tendang. Namgarak yang udah diperkenalkan kemudian mulai bicara. Namgarak bilang kalau dia dan Nanmin Society tuh nggak akan mengecewakan semua orang dalam perang yang akan berlangsung. Meskipun mereka katanya jelas masih kalah jumlah. Di sini petinggi Black Rabbit menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat pada Namgarak. Lee Jaha yang dengerin statement dari Namgarak tentang jumlah kemudian nge-spill hal mengejutkan pada Namgarak. Lee Jaha nih bilang kalau mereka tuh sebenarnya nggak kalah jumlah. Lee Jaha tuh punya lebih banyak bawahan daripada jumlah kedua faksi itu digabung. Jika Lee Jaha mau, dua faksi tersebut tuh bisa jadi abu kalau Lee Jaha ngegerakin semua anak buahnya. Jelas hal ini buat Namgarak jadi kaget. Lee Jaha bilang Namgarak jangan kaget. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh nggak mau menggerakkan seluruh anak buahnya karena memikirkan jumlah korban. Lee Jaha tuh nggak mau kalau anak buahnya jadi korban perang tolol. Ini yang namanya pemimpin. Bukan cuma mikirin kemenangan dirinya doang, tapi juga mikirin keselamatan membernya. Andai semua pemimpin kayak gini, perang kayaknya nggak bakal ada deh di bumi. Di tengah Lee Jaha bicara tentang pasukan, Hoyong Chon, guru Cha Seung-tae ini muncul dan ikutan ngomong. Pria ini bilang kalau dia juga masih punya pasukan untuk digerakkan. Lee Jaha langsung nyela dan bilang kalau Master Hoyong nih udah berjasa banget dengan melatih Cha Seung-tae. Kemenangan Cha Seung-tae tadi itu udah jelas karena Master Hoyong. Jadi kemenangan tadi itu tidak mempermalukan Lee Jaha loh. Di sini Hoyong Chon langsung terharu. Dia tuh nggak nyangka kalau pria kasar yang pernah ngehajar dia itu manggil dia dengan panggilan Master Hoyong. Panggilan yang berarti si Hoyong Chon ini tuh diakui Lee Jaha sebagai master bela diri. Lee Jaha melanjutkan kalau dia tuh nggak butuh pasukan Master Hoyong sekarang. Lee Jaha malah lebih senang kalau Master Hoyong tuh lebih sering berkunjung
Hoyong untuk melatih member dari Black Rabbit Union. Master Hoyong kemudian berterima kasih pada Lee Jaha karena udah percaya untuk melatih member Black Rabbit Union. Lee Jaha lanjut dengan penjelasan apa yang akan mereka lakukan mulai dari sekarang. Musuh utama mereka menurut Lee Jaha adalah Baijan Society. Untuk sekte Southern Horizon, mereka harus cuekin mereka dulu katanya. Di sini, Seo Geun-pyeong menanyakan alasan bosnya mengatakan hal tersebut. Lee Jaha ngejawab kalau Southern Horizon itu faksi unorthodox yang lebih tradisional. Faksi yang bisa dia kirimi saran dan kemungkinan besar bakal diterima ketimbang harus berperang. Nah, itu berbeda dengan Baijan Society. Baijan Society ini tuh punya uang untuk mengendalikan banyak hal. Mereka nggak akan segan-segan menyewa assassin untuk beresin musuhnya. Lee Jaha bilang kayak gini, itu karena pengalaman di kehidupan pertamanya guys. Lee Jaha tuh tahu kalau kematian Namgarak di waktu itu ya karena assassin sewaan dari Baijan Society. Lee Jaha menegaskan sekali lagi nih, untuk sekarang mereka harus fokus dalam melawan Baijan Society. Administrator Byok yang dengar hal ini kemudian menanyakan apa langkah pertama yang harus mereka lakukan. Lee Jaha tuh mau gini nih, dia mau mereka mulai dengan sebuah selebaran pamflet gitu guys. Lee Jaha menyuruh administrator Byok untuk membuat pamflet yang isinya tentang pasukan Lee Jaha secara keseluruhan. Mereka dari Black Rabbit Union, mantan pasukan Profesor Su, 12 Heavenly General, kelompok pedagang Gold Mountain, Prefektur Ilyang, Blackford Fortress, semua tergabung di bawah sekte Hao. Bukan cuma itu, pedagang makanan, petani, buruh, pelayan, nelayan, dan semua orang kecil juga adalah bagian dari sekte Hao. Lee Jaha tuh mau selebaran yang memuat semua hal tersebut diberikan peringatan. Siapa aja yang menjahati orang dalam pamflet tersebut artinya membuka perang terbuka melawan sekte Hao. Lee Jaha mau selebaran ini tuh dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Setelah Lee Jaha ngomongin semua yang dibawa sekte Hao, Namgarak angkat tangan. Namgarak tuh ngingetin Lee Jaha kalau ada Nanmin Society juga. Di sini Lee Jaha ACC kalau Nanmin Society juga dimasukkan dalam pamflet tersebut. Beda, Nanmin Society langsung dapat perlindungan nih dari Lee Jaha. Untung bener sih Nanmin Society ini. Administrator Byok yang menerima perintah Lee Jaha bilang kalau dia tuh udah ngerti dan akan segera menyiapkan semuanya. Di sini Lee Jaha menegaskan pada administrator Byok untuk membuat banyak salinan. Intinya sih Lee Jaha mau di semua tempat melihat pamflet tersebut. Mau mereka lagi makan, lagi minum teh, lagi berak, lagi ngobrol. Pokoknya harus melihat pamflet tersebut. Lee Jaha juga bilang kalau ancaman itu benar dan dia yang bakal turun tangan langsung kalau ada yang melanggar pamflet tersebut. Lee Jaha tuh bakal ngehajar dan menendang pelakunya lalu mengirim mereka ke Tuhan. Lee Jaha menambahkan kalau dia juga mau membuat tantangan terbuka. Siapa aja yang merasa punya dendam pada Lee Jaha tuh bebas untuk datang ke Black Rabbit Union. Di sini administrator Byok bilang kalau pamfletnya kayaknya kepanjangan deh bang. Administrator Byok tuh saran gimana kalau si administrator Byok aja yang memutuskan apa isi pamflet tersebut. Awalnya sih Lee Jaha bergumam kayak berpikir, tapi kita tahu kan pria ini tuh sinting. Alih-alih Lee Jaha mengurangi isi pamflet tersebut karena udah dikatain kebanyakan, Lee Jaha malah mau nambahin lebih banyak informasi. Lee Jaha katanya mau memasukkan kalau dialah yang beresin Denachal. Katanya Lee Jaha udah kecewa tuh. Masih banyak orang yang mengira Pak Tua tersebut masih hidup. Bukan cuma itu, Lee Jaha juga mau dia diberitakan sebagai orang yang beresin para ahli bela diri jahat lainnya. Mulai dari Tetua Horeless Dragon King, Profesor Su, Ketua Blackford Fortress, dan juga Oyang Bok si Raja Sabung Murim. Lee Jaha mau semua itu ditulis. Ini mah kayaknya sih bukan pamflet ya, tapi Lee Jaha kayaknya udah mau buat majalah. Administrator Byok yang emang setia pada Lee Jaha tuh nggak banyak protes. Dia tuh bilang bakal cari akal gimana pamfletnya bisa muat. Administrator Byok kemudian bilang dia akan menyiapkan segalanya. Setelah bicara dengan administrator Byok, Lee Jaha kemudian memanggil Cha Seung-tae. Cha Seung-tae tuh langsung gerak. Pria ini tuh senangnya bukan main guys. Karena akhirnya dia merasa bisa dapat peran. Lalu apa yang akan dilakukan Cha Seung-tae? Lee Jaha dengan polosnya bilang kalau Cha Seung-tae harus ke prefektur Ilyang
kebayang sekarang. Untuk apa Cha Seung-tae tuh disuruh buat ngejemput Doksu si koki handal di sana. Dan juga bawa kereta kuda full dengan bahan makanan. Pokoknya tuh mereka harus makan enak malam ini. Cha Seung-tae yang dengar ini tuh langsung heran. Buat apa sih dia belajar bela diri? Disuruh duel, tapi sekarang tuh malah jadi tukang belanja ke pasar. Lee Jaha itu mana mungkin ngegubris wajah bingung Cha Seung-tae. Lee Jaha malah memperjelas perintahnya. Lee Jaha tuh bilang kalau Cha Seung-tae tuh bisa ngambil 10 orang dari Black Rabbit Union buat ngebantu dia. Lee Jaha mengatakan ini semua tuh untuk jamuan yang akan mereka lakukan. Nggak mungkin mereka menerima tamu tapi nggak ada pesta yang diadakan. Lee Jaha kemudian meminta administrator Byok untuk memberikan Cha Seung-tae sejumlah uang yang banyak supaya menyediakan bahan makanan yang premium. Sebagai penutup dari pertemuan yang dilakukan Lee Jaha tuh meminta maaf pada Namgarak karena harus ikut rapat dari Black Rabbit Union. Sebagai balasannya, Namgarak disuruh tinggal untuk sebuah pesta. Namgarak tersenyum dan bilang kalau dia tuh nggak mungkin menolak. Terakhir, Lee Jaha menanyakan pada anak buahnya apa mereka ada pertanyaan atau mereka udah capek dan mau bubar sekarang. Semua orang diam yang tandanya nggak ada yang mau bertanya. Jadi karena semua udah mengerti, dengan begini tuh semua orang bisa bubar. Baru mau bubar, tiba-tiba aja nih ada keributan dari luar. Di pintu depan ruang tamu Lee Jaha, tiba-tiba banget 3 orang menerobos masuk. 3 orang ini sih udah jelas ya, keroco dari penampilan mereka aja. Mereka tuh sok sangar dan langsung teriak nyariin ketua Black Rabbit Union. Mereka ini ngaku sebagai utusan dari sekte South Horizon. Semua orang yang melihat kedatangan para utusan ini langsung merinding. Tentu aja sih bukan merinding karena mereka bertiga, tapi karena Lee Jaha udah masang muka bete. Kita tahu kan kalau pria ini masang muka bete gimana. Pria ini tuh jelas udah siap ngegampar orang. Muka bete Lee Jaha kan udah buat semua orang merinding. Apalagi Lee Jaha ini kan mau pesta tapi langsung ada nih pengganggu yang datang. Untung aja Cha Seung-tae tuh punya otak untuk menetralkan suasana. Pria sipit ini yang maju duluan dan langsung ngegampar salah satu dari utusan sekte South Horizon. Setelah satu dari mereka dihajar Cha Seung-tae, semua anak buah Lee Jaha juga ikutan maju ngehajar semua utusan yang sok keras tadi. Namgarak yang melihat pemandangan ini itu mau nggak mau jelas heran. Tapi apa sih yang diherankan Namgarak? Mereka ini anak buah Lee Jaha loh. Kalau Lee Jaha maju, 3 orang ini kayaknya tuh bukan cuma digampar, tapi kayaknya bakal dibuat nangis lewat hidung mereka. Jadi lebih mending tuh Cha Seung-tae dan keroco-keroconya yang menghajar mereka. Setelah utusan sekte South Horizon dihajar, semua sekarang udah chill. Pesta yang diinginkan Lee Jaha langsung dijalankan. Di sini semua orang udah tampak senang dengan meja makan dan makanan yang mewah. Pelayan dan Mas Doksu yang jadi koki andalan prefektur Ilyang tuh ngegendong pesta ini banget. Chef Doksu sih harus dikasih penghargaan ya. Setelah ini karena masak sendirian buat ratusan orang. Lee Jaha juga terlihat menikmati semua pesta yang diadakan dengan para bawahannya. Di tengah Lee Jaha minum teh, Lee Jaha tuh melihat 3 orang yang masuk ke ruang tamu tadi. Lee Jaha menanyakan siapa mereka. Mereka tuh ngaku kalau mereka adalah utusan sekte South Horizon. Tadi sih sebenarnya udah bilang ya, tapi kan Lee Jaha tadi emosi. Nah tapi Lee Jaha tuh nggak mau peduli dulu. Lee Jaha langsung memalingkan mukanya dan memanggil So Geun-pyeong meminta 1 kendi minuman lagi. So Geun-pyeong mah langsung oke gas. Lee Jaha keluar nih dari ruang tamu. Lee Jaha melihat kalau kebanyakan orang dekatnya tuh emang datang di sana. White Tiger jadi yang pertama buat menyapa Lee Jaha dengan bilang kalau Lee Jaha pasti minum teh yang enak nih sampai terus-terusan senyum. Lee Jaha bilang kalau White Tiger juga pasti menikmati minuman yang sama yang ada di sana. Lee Jaha kemudian menuangkan 1 minuman untuk White Tiger. Setelah itu, dalam sekejap Lee Jaha langsung menarik pedang White Tiger. Lee Jaha bilang kalau dia tuh mau pinjam pedang sebentar. White Tiger mah jelas nggak masalah. Lee Jaha kemudian berjalan menuju pohon bunga plum. Di sini Lee Jaha berteriak dan kayaknya nih Lee Jaha tuh mau mengatakan pidato yang epic. Lee Jaha tuh teriak memperkenalkan dirinya dan mulai menceritakan kisah hidup. Lee Jaha bilang gini, "Aku adalah Lee Jaha,
pria yang sejak kecil udah mengelap meja untuk tamu di kepenginapan milik keluarga. Aku tumbuh, makan, minum, tidur, dan berak di sana. Sayangnya, suatu hari penginapan itu terbakar dan jadi abu. Di hari penginapan itu terbakar, disitulah hari kelahiran dari Sekte Hao. Api yang membakar penginapan Jaha itu nggak pernah padam, tapi ada di dalam hati Li Jaha. Entah berada di sudut mana dan entah sampai kapan. Li Jaha bilang api inilah yang buat dia itu temperamen banget. Pria yang terus berubah-ubah dalam mengambil keputusan, sekaligus pria yang lemah. Lemah bukan hal memalukan, kata Li Jaha. Lemah adalah bukti kalau keadilan itu harus terus ditegakkan. Li Jaha mengangkat pedang dan lanjut mengatakan isi kepalanya. Barang siapa yang enggak menyakiti mereka yang enggak bersalah, maka mereka langsung jadi saudara Li Jaha. Mau mereka dari utara, ortodoks, anortodoks, sekte demonik, Shaolin, pengemis, pedagang, pelayan, tukang besi, tukang kayu, semua tuh jadi saudara Li Jaha. Bukan cuma itu, mereka yang enggak belajar bela diri, para wanita yang lemah, mau mereka cantik atau jelek, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek yang udah renta, mereka yang mengkhawatirkan bisa makan atau enggak esok hari, mulai sekarang semua adalah saudara Li Jaha. Siapa saja yang menyakiti saudara Li Jaha enggak peduli siapa mereka. Li Jaha akan ngejar mereka bahkan sampai di neraka. Li Jaha ngaku kalau dia sekarang masihlah bukan tandingan dari mereka yang dijuluki yang terkuat. Tapi Li Jaha udah bersiap untuk melawan mereka di masa depan. Li Jaha udah memiliki saudara yang terus berlatih. Baru-baru ini dia juga dapetin saudara lain yang lebih kuat dari Li Jaha. Intinya Li Jaha menjamin kalau dia akan menjadi kuat dari hari ke hari dan pada satu titik nggak ada yang bakal bisa mengganggu saudara-saudara milik Li Jaha. Itu adalah mimpi besar dari pria bernama Li Jaha, ketua dari Sekte Hao. Setelah Li Jaha mengatakan pidatonya yang epik, Li Jaha tuh mengangkat pedang dengan lurus. Pria ini bilang kalau dia akan nunjukin teknik bela diri baru yang dia pelajari dari saudara-saudaranya. Li Jaha langsung ngehentakkan kaki, bunga pohon pelam mulai jatuh ke tanah. Li Jaha tuh menebasnya secara vertikal, lalu menebas secara horizontal. Di garis tengah, Li Jaha menusuk dan mengamburkan semua bunga pelam yang ada. Li Jaha lalu menggunakan ki api membakar tiap kelopak bunga yang terbang. Pemandangan ini sih benar-benar seperti sebuah seni bela diri yang akan menguasai dunia. Li Jaha melipat pedangnya ke belakang dan tersenyum. Pria ini sih boleh gila ya, tapi kalau soal kekuatan, pria ini tuh emang enggak bisa diragukan. Setelah semua orang melihat aksi Li Jaha, mereka bersorak dan juga bertepuk tangan. Li Jaha mengangkat tangan dan pedang mengarah ke bawah. Li Jaha memberi hormat kepada semua orang dan sekali lagi memperkenalkan dirinya. Dia adalah Li Jaha, ketua dari Sekte Hao. Di sini semua orang langsung bersorak, hidup Jo, bukan, hidup ketua Sekte Hao. Setelah pidato panjang Li Jaha kemudian mundur dan melemparkan pedang White Tiger untuk dikembalikan. Li Jaha udah siap tuh untuk balik berpesta. Di sini Cha Seung Tae muncul untuk menuangkan minuman. Li Jaha kemudian merangkul Cha Seung Tae dan bilang kalau Cha Seung Tae ini nih member paling setia dari Sekte Hao. Ya jelas paling setia lah. Dari awal Cha Seung Tae tuh orang pertama guys yang dihajar Li Jaha. Li Jaha mengingatkan Cha Seung Tae untuk tetap hidup. Makanya Cha Seung Tae diberikan pesan harus berlatih lebih keras. Cha Seung Tae masang muka serius dan langsung ACC, lalu dia bilang akan berlatih lebih keras. Setelah Li Jaha terus ikutan pesta, Li Jaha kemudian kembali ke tempat andalannya. Dia ada di bawah pohon bunga plum melakukan meditasi. Li Jaha tuh bisa merasakan kalau energi kekuatannya sekarang besar banget dan ada energi berwarna hitam di sana. Setelah Li Jaha berkultivasi sebentar, Li Jaha kemudian bangkit dari sana mendekati semua orang. Li Jaha bilang kalau bawahan-bawahannya nih udah boleh istirahat. Li Jaha katanya udah sober banget gengs. Jadi Li Jaha tuh bisa berjaga untuk mereka. Red Monkey kemudian berterima kasih pada Li Jaha karena kepala si monyet merah ini tuh katanya udah puyeng banget. Setelah Li Jaha menyuruh bawahannya buat istirahat, Li Jaha kembali ke ruang tamu. Li Jaha tuh pergi menemui utusan dari Sekte South Horizon. Li Jaha nanyain mereka tuh mau apa datang kemari. Mereka jawab kalau mereka tuh diperintahkan buat merekrut Black Rabbit Union untuk melawan Baijan Society. Li Jaha kemudian menanyakan apa mereka tahu alasan kenapa mereka harus berperang. Ketiga orang ini itu cuma pelangap pelongo doang guys.
Mereka katanya nggak pernah nanyain kenapa mereka harus perang. Ya mereka baku hantam cuma karena disuruh. Di sini Lee Jaha tuh emosi banget karena harus ketemu orang goblok lagi hari ini. Kok ada sih manusia yang hidupnya tuh nggak tahu alasannya kenapa harus mempertaruhkan nyawanya. Hari ini Lee Jaha tuh moodnya kacau banget, tapi juga malas ngegampar orang. Makanya Lee Jaha tuh nyuruh mereka semua pergi. Ketiganya tuh langsung berdiri dan terima kasih karena dilepasin. Lee Jaha masuk di tengah mereka, katanya mau bantuin mereka jalan. 3 orang ini sih takut, tapi mereka juga takut untuk menolak karena nanti kena gampar. Maka jalanlah tuh mereka berempat kayak kelompok besti yang mau pergi nonton film Avenger Doomsday. Avenger Doomsday Desember ya. Lewat. Nah, keesokan harinya, Lee Jaha langsung melangkahkan kakinya keluar dari Black Rabbit Union. Di sana tuh ada Cha Seung-tae yang menanyakan Lee Jaha mau kemana. Lee Jaha bilang dia tuh cuma mau cari angin. Cha Seung-tae di sini tuh mau ikut sebenarnya, tapi ditolak mentah-mentah. Pria sipit ini sih kayaknya emang jadi objek kesukaan Lee Jaha ya buat digangguin. Nah, saat Lee Jaha pergi, ada sosok mencurigakan nih yang menguntit Lee Jaha dan juga Cha Seung-tae. Pria ini memegang sebuah buku catatan yang dia bawa. Di sana tuh tertulis beberapa hal dengan siluet seseorang. Kita tahu kalau siluet itu adalah milik Lee Jaha. Isi tulisannya adalah orang hebat menolak, pedangnya berada di pinggang, masih muda, punya wajah mengantuk, matanya tajam, gampang marah, dan juga tampan. Ya kalau soal tampan mah udah jelas, Mas Jaha kan memang diragukan. Pria ini kan memberi julukan pada dirinya sendiri, pria tampan dari surga. Pertanyaannya kan satu, dari mana si penguntit mendapatkan gambaran tentang Lee Jaha? Nah, ini tuh dijelaskan dalam sebuah pertemuan. Penguntit ini ternyata asasin yang disewa. Pria ini tuh tergabung dalam sebuah kelompok asasin dengan nama keren, yaitu River Crossing Red. Pria dengan baju hitam dan penutup muka itu menyewa si asasin dengan bayaran yang besar banget. Kalau dari cerita tadi sih bisa jadi kalau pria ini tuh bagian dari Bajian Society. Bajian kan yang punya duit paling banyak. Pria berpakaian ini menyewa asasin katanya buat beresin Lee Jaha. Alasannya sih simple ya, karena Lee Jaha tuh mempermalukan ketua mereka. Si asasin kemudian menerima job tersebut buat beresin Lee Jaha. Bede, keras banget abangnya. Terima job buat beresin Lee Jaha. Pria berbaju hitam menjelaskan kalau si asasin tuh harus hati-hati karena Lee Jaha ini itu dirumorkan bukan orang biasa, tapi sebagai orang yang beresin Dana Chal dan juga Profesor Su. Pria ini juga menambahkan kalau dia tuh yakin satu hal, Lee Jaha adalah orang gila. Pria ini yakin setelah dia melihat gambar Lee Jaha yang punya mata ngantuk alay katanya. Si asasin tuh udah mendengar hal ini tapi tetap mau mengambil job tersebut karena bayarannya emang wow banget. Si asasin kemudian mengambil siluet dari Lee Jaha dan mulai mengintai seperti yang kita lihat tadi. Setelah interaksi asasin tadi, kita pindah ke tengah kota bentar. Di sini Lee Jaha udah jalan-jalan sambil makan bakpao. Aduh, jadi lapar dong lihat bakpao enak gini tuh. Lee Jaha bilang kalau bakpaonya tuh enak meskipun bakpaonya panas. Lah, padahal bakpao panas tuh yang makin hebat. Nah, Lee Jaha kemudian lanjut keliling kota sambil nyanyi bakpao, bakpao sendiri, beli sendiri. Anjay, penggemar Rhoma Irama ternyata. Saat Lee Jaha terus berjalan di tengah kota, Pak Asasin tuh terus mengintai Lee Jaha. Dia yang dengar Lee Jaha sambil ngomong sendiri, sekarang tuh makin percaya Lee Jaha tuh emang orang gila. Pak Asasin ini kita panggil aja Pak Asgop dulu guys. Namanya kan belum ketahuan. Asgop tuh apa bang? Asgop tuh guys asasin goblok. Nah, Pak Asgop kemudian masuk ke dalam satu kedai. Dia tuh memesan daging panggang dan juga sebuah minuman dingin. Pelayan jelas melayani dengan ramah. Saat menunggu pelayan selesai menyiapkan pesanan, Pak Asgop ini tuh bergumam kalau kehidupan asasin sekarang tuh udah jauh beda daripada saat dia masih orang baru. Dulu katanya tuh asasin harus nyemplung ke air lah, merayap di tanah lah. Tapi sekarang katanya tuh udah beda. Asasin tinggal berbaur di dalam keramaian untuk nunggu momen serangan yang pas. Ya intinya sih pria ini katanya mau berbaur sambil terus melihat Lee Jaha mau melangkah kemana. Tidak lama kemudian pesanan Pak Asgop tuh datang. Pelayan ini emang ramah banget. Di tengah basa-basinya, si pelayan tuh ngeliatin ada Lee Jaha yang lewat. Pelayan ini teriak, "Halo ketua, nggak mampir." Si pelayan ini juga menanyakan apa yang lagi
lagi dilakukan Lijaha keliling-keliling. Lijaha jawab kalau dia tuh cuma cari angin, cuci mata, jalan-jalan, ya dan banyak lagi. Si pelayan ini dengan santai bilang kalau Lijaha pasti capek, kenapa nggak singgah minum dulu, secangkir dua cangkir gitu sebelum pulang. Lijaha menolak dengan halus dan bilang kalau dia tuh udah berhenti minum. Si pelayan tuh nggak godain Lijaha, bilang kalau Lijaha pasti bohong, mana mungkin ketua union berhenti minum. Interaksi Lijaha dan si pelayan tuh membuat si Pak Asgop tuh kaget. Pria ini merasa pelayan ini udah gila nggak sih bicara dengan ketua Black Rabbit Union dengan santai banget. Biasanya kan pelayan sok dekat kayak gini dianggap penjilat dan bisa kena tebas langsung. Pak Asgop tuh mulai tercengang dan makin tercengang setelah mendengar cerita Lijaha lebih lanjut. Lijaha menceritakan kalau kemarin malam di markasnya tuh ada pesta besar. Semua anak buah Lijaha tidur pulas karena pesta. Lalu Lijaha tuh yang jagain mereka semalaman. Menurut Pak Asgop itu kan gila banget. Mana ada seorang ketua union malah berjaga dan anggotanya tidur semalaman setelah pesta. Gimana ya bang? Lijaha ini tuh emang orang aneh bang. Abang tuh bakal susah deh kalau mau coba ngerti. Setelah Lijaha mengobrol, dia tuh kemudian pamit ke si pelayan. Lijaha cuma berpesan kalau si pelayan ini teriak aja kalau ada hal mencurigakan yang terjadi. Lijaha kemudian pergi dari sana. Interaksi santai kayak gini tuh biasanya nggak ada di faksi apapun dia ortodoks. Makanya si assassin itu ACC kalau Lijaha emang gila. Ya emang gila sih. Kelakuan seseorang yang nggak dilakuin orang lain tuh kan emang biasanya dianggap gila. Saat pelayan tadi masuk ke dalam kedai, dia tuh langsung dipanggil dengan Pak Asgop. Pak Asgop tuh nanyain apakah pelayan tersebut sering bertemu dengan pria tadi. Pak Asgop ngaku ya kalau dia tuh nggak nyangka kalau ketua Black Rabbit Union bisa berkeliaran tanpa menggunakan topeng. Di sini si pelayan bilang kalau itu cuma dilakukan oleh ketua Black Rabbit sebelumnya, tapi pria itu katanya udah meninggal. Nah, pelayan yang ada di kedai ini sih kayaknya emang ramah dan suka ngobrol. Dia tuh sekarang najain Pak Asgop tentang perang yang terjadi antara Bajian Society dan juga sekte South Horizon. Si pelayan menanyakan, Pak Asgop nih nebak siapa yang bakal menang di sana. Pak Asgop cuma tersenyum dan bilang kalau semua orang kayaknya tertarik dengan perang orang lain ya. Si pelayan yang terus ngobrol sih kayaknya udah chill banget. Kapan lagi lihat pelayan nyuruh pelanggannya menuangkan minuman supaya mereka bisa lanjut ngomong. Awalnya sih Pak Asgop ragu ya, tapi dia kan juga nggak punya teman buat ngobrol dan harus mengintai Lijaha senatural mungkin. Jadi dia tuh tuangin minuman buat si pelayan. Pak Asgop kemudian menanyakan tentang pendapat si pelayan. Menurut pelayan ini nih, siapa yang bakal menang dalam perang yang dibicarakan semua orang? Si pelayan yang udah minum langsung mengatakan kalau dia yakin Bajian Society lah yang bakal jadi abu. Pas gue bertanya kok bisa bilang gitu. Si pelayan ini yakin kalau Bajian Society bisa rata dengan tanah ya karena mereka tuh udah jadi target dari ketua Black Rabbit Union. Si pelayan menjelaskan banyak hal. Bocah ini sih kayaknya udah dalam kategori oversharing. Dia tuh menjelaskan kalau Lijaha nggak suka dengan Bajian Society karena kelompok tersebut katanya terlalu semena-mena. Mereka bakal menggunakan assassin untuk memusnahkan musuhnya. Lah di depan abang kan salah satu assassinnya itu. Tapi si pelayan kan gak tahu jadi dia lanjut terus ngomong. Pelayan kemudian bilang sedangkan di lain sisi sekte South Horizon katanya tuh dianggap lebih terhormat. Mereka masih sering melakukan duel atau pertarungan langsung dalam menyelesaikan masalah. Jadi di situ tuh bedanya. Satu berbuat jahat dengan uang, satu lagi emang baku hantam secara langsung dengan kekuatan. Setelah si pelayan terus ngoceh, siapa sangka Lijaha tuh kemudian muncul di kedai yang sama. Lijaha bilang kalau dia tuh mau minum teh karena ada bakpao yang nyangkut di giginya. Lijaha nggak nyangka dia akan dipersulit oleh bakpao hari ini. Si pelayan kemudian ke belakang untuk memberikan Lijaha minuman segar. Setelah si pelayan pergi, Lijaha langsung duduk di depan Pak Asgop. Dengan sederhana, Lijaha nih nanyain, Asgop nih orang mana bang? Pak Asgop bilang kalau dia tuh dari Sokpion dan kesana untuk bertemu seorang teman. Lijaha langsung motong dan nancapin dagger di meja. Lijaha bilang dia tuh nggak nanyain itu. Dia tuh nanyain siapa yang ngirim assassin ke sana. Di sini Pak Asgop tuh udah merinding, pikirannya udah kacau, kakinya udah dingin, perutnya udah mules. Yap, siapa suruh bang nerima job itu bang?
Nah guys, apa yang bakal terjadi nih dengan Pak Asgop? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita ingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah cuma 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kami lebih jauh supaya channelnya makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.